Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ilmu Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Ekonomi Demografi dengan dosen pengampu Abdul Rahman SPD MSI. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai perkawinan dan perceraian dalam ekonomi demografi. Berikut kami tampilkan nama anggota dari kelompok 7. Dalam demografi, pertumbuhan penduduk antara lain dipengaruhi oleh fertilitas. Perkawinan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai perkawinan merupakan masukan bagi perencanaan pembangunan seperti penyediaan fasilitas perumahan bagi keluarga-keluarga muda, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci, kontrak perkawinan, atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Tentu, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang membawa kebahagiaan baik bagi pihak keluarga besar maupun pasangan suami istri yang menjalankan perkawinan tersebut. Namun, ada kalanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan konflik di antara suami istri. Yang paling parah adalah jika konflik tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara damai, maka akan berujung pada perceraian. Yang tentu saja dengan semakin banyaknya perceraian yang terjadi akan mengurangi fertilitas, karena dengan adanya perceraian maka rumah tangga yang produktif akan berkurang dan tingkat hubungan suami istri pun berkurang, sehingga tingkat fertilitas pun akan juga menurun. Berikut pembahasan materi dari kelompok kami. Saya Harul Yusuf dengan NIM 90300118021. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai definisi perkawinan dan perceraian. Yang pertama, definisi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Batasan usia untuk kawin yang ditetapkan oleh undang-undang adalah minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun untuk laki-laki. Dan jika mereka menikah di bawah usia 21 tahun, maka mereka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau yang ditunjuk sebagai wali menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut BPS tahun 2000, kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini, tidak saja mereka yang kawin secara hukum, baik secara adat, agama, ataupun negara, tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. Selanjutnya, definisi perceraian. Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, merujuk pada dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah. Selanjutnya, ukuran atau indikator perkawinan dan perceraian, di mana ada 4 indikator pengukuran perkawinan dan perceraian. Yang pertama ada ukuran perkawinan kasar, ukuran perkawinan umum, ukuran perkawinan spesifik, dan yang terakhir adalah SMAM atau Single Man at Marriage.
Yang pertama, ukuran perkawinan kasar. Ukuran perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Kegunaan pengukuran ini adalah untuk menunjukkan bahwa perkawinan merupakan variabel antara yang mempengaruhi fertilitas, antara lain panjang pendeknya usia subur yang dilalui sebagai pasangan subur yang menunjukkan banyaknya kelahiran. Cara menghitung ukuran perkawinan kasar adalah dengan menggunakan rumus M sama dengan M per P dikali 1000, yang artinya jumlah penduduk berstatus kawin dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun tertentu dikali 1000. Contoh, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 menurut hasil sensus penduduk adalah 271 juta jiwa. Jika penduduk berstatus kawin adalah 91 juta jiwa, maka angka perkawinan kasarnya adalah M sama dengan 91 juta jiwa per 271 juta jiwa dikali 1000, maka didapatkan hasil 335,79. Yang artinya, angka perkawinan kasar negara Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 335 per 1000 penduduk negara Indonesia. Selanjutnya, ukuran perkawinan umum. Ukuran perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun tertentu pada satu tahun tertentu. Sama halnya dengan perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun di sini pembaginya adalah usia penduduk di atas 15 tahun, di mana penduduk bersangkutan lebih beresiko kawin. Untuk cara menghitung ukuran perkawinan umum adalah dengan rumus MU sama dengan M per P15 dikali 1000. Artinya, jumlah penduduk yang berstatus kawin dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun pada pertengahan tahun tertentu dikali dengan 1000. Contoh, jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah sebesar 191,8 juta jiwa. Jika penduduk berstatus kawin adalah 91 juta jiwa, maka angka perkawinan umumnya adalah MU sama dengan 91 juta jiwa per 191,8 juta jiwa dikali 1000, maka didapatkan hasil 476,43. Artinya apa? Angka perkawinan umum di Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 476 per 1000 penduduk negara Indonesia. Selanjutnya, ukuran perkawinan spesifik. Angka perkawinan spesifik memberikan gambaran persentase penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga dapat dibandingkan perbedaannya. Untuk cara menghitung angka perkawinan spesifik adalah dengan rumus MSI sama dengan MSI per PSI dikali 1000. Artinya, jumlah penduduk berstatus kawin pada kelompok umur I dengan jenis kelamin S dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur I dengan jenis kelamin S dikali 1000. Yang terakhir, ada yang dikenal dengan istilah SMAM atau Single Man Age Marriage, atau yang lebih dikenal dengan perhitungan umur kawin pertama. Adalah perkiraan estimasi untuk rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang belum kawin. Kegunaan perhitungan umur kawin pertama adalah untuk penyuluhan pendewasaan usia kawin serta peningkatan program kesehatan reproduksi. Perkenalkan, saya Rizky Wahyuni dengan NIM 90301180007. Sumber data perkawinan dan perceraian. Yang pertama yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk ialah pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan karakteristik penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah, mulai tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan. Dari data hasil registrasi tersebut akan didapat laporan monografi desa tentang kependudukan secara kontinu yang berisi data tentang kelahiran penduduk, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Di Indonesia, registrasi penduduk dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Untuk perkawinan dan perceraian dicatat oleh Departemen Agama. Yang
Kedua, survei penduduk. Survei penduduk ini dilakukan pada beberapa daerah yang dijadikan sebagai sampel atau contoh dari perhitungan penduduk tersebut. Biasanya survei penduduk ini dilakukan karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga pelaksanaan survei. Survei penduduk sifatnya lebih terbatas, berbeda dengan sensus yang sifatnya lebih fleksibel dalam waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pencatatan total tentang penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan status tempat tinggal penduduk, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Selanjutnya, pola perkawinan di Indonesia. Pola yang pertama adalah kompromi, yang berarti bahwa dalam memecahkan konflik, pasangan suami istri melakukan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Suami istri berusaha untuk menyatukan pendapat. Melalui kesepakatan, pasangan suami istri meraih tingkat penyesuaian perkawinan yang tinggi, kemudian menumbuhkan rasa percaya dan aman. Pola penyesuaian perkawinan yang kedua adalah akomodasi. Pada pola ini, pasangan berada pada posisi yang bertolak belakang, tetapi menerima kenyataan bahwa ada perbedaan. Pasangan suami istri melakukan akomodasi untuk mencapai keseimbangan dengan mentoleransi tingkah laku atau hal-hal lain dari pasangannya yang berbeda dengannya. Pola penyesuaian yang ketiga adalah permusuhan. Pada pola ini, pasangan suami istri berusaha untuk tetap mempertahankan pendapat masing-masing dengan segala cara. Pasangan sering bertengkar dan cekcok mengenai berbagai hal yang berbeda, di mana pasangan suami istri tidak dapat menyelesaikan perbedaan yang ada dengan cara memuaskan, sehingga perkawinan diliputi oleh tekanan. Kami tampilkan data-data mengenai perkawinan dan perceraian yang terjadi pada tahun 2020. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini terjadi peningkatan angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Pernikahan dini memang memiliki sejumlah dampak yang buruk, khususnya bagi perempuan seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Tapi di Indonesia justru meningkat selama pandemi COVID-19. Menurut Bappenas, 400-500 anak perempuan usia rentang 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat pandemi COVID-19. Penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh beda dengan penyebab pernikahan anak pada kondisi normal. Nah, pernikahan anak tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan kurangnya pendidikan. Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini memaksa orang tua untuk membiarkan anaknya menikah. Serta penutupan sekolah ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kedua, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dan perceraian. Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi perkawinan. Pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari keinginan diri sendiri, seperti keinginan dari seorang anak atau remaja yang memilih menikah karena sudah merasa siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pernikahan ini dikarenakan karena adanya saling cocok dan merasa saling cinta, dan juga karena faktor dari keinginan orang tua. Biasanya yang terjadi karena adanya perasaan takut dari kedua orang tua jika suatu saat anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat orang tua malu. Kedua, faktor eksternal. Penelitian mengungkapkan faktor eksternal yang menyebabkan remaja menikah muda itu ada beberapa. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, karena orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung mengalami kesulitan perekonomian dibandingkan mereka yang hanya memiliki anak sedikit. Selanjutnya ada faktor karena hamil di luar nikah, yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Pada remaja, kehamilan yang tidak diinginkan ini bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas. Dalam artian, penyebab dari remaja menikah muda karena hamil duluan.
Jadi, mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan agar anaknya bisa lahir dengan baik. Selanjutnya ada faktor karena putus sekolah. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena adanya perekonomian keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak bersekolah. Bahkan mereka berpikir lebih baik bekerja dan dapat menghasilkan uang daripada harus melanjutkan sekolah yang belum tentu berhasil dan hanya menghabiskan uang orang tua saja. Selanjutnya, faktor sosial yang terdiri dari gaya berpacaran remaja dan pergaulan remaja juga mendorong remaja menikah di usia muda. Gaya pacaran remaja pada saat ini itu layaknya sepasang suami istri yang mana mereka tidak malu untuk mempertontonkan dengan orang lain, berpacaran di depan umum dan bermesra-mesraan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perceraian. Yang pertama itu karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Selanjutnya krisis moral dan akhlak. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik dari seorang istri maupun seorang suami. Poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan perilaku lainnya yang dilakukan baik suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat dalam tindakan kriminal, bahkan hutang-hutang. Selanjutnya persinahan. Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian karena adanya persinahan, yang mana dilakukan hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri dengan orang lain. Selanjutnya karena adanya pernikahan tanpa cinta. Alasan yang lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri untuk mengakhiri sebuah hubungan perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya rasa cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya. Juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. Selanjutnya, karena adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Sebenarnya dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Namun ada masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 9031118009. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, hukum perkawinan. Arti dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUHP Perdata, yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Artinya bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal di atas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan di sini. Kemudian syarat sahnya perkawinan. Syarat sahnya suatu perkawinan dalam KUHP Perdata ialah kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun. Dalam perkawinan tersebut harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama.
Kemudian tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak. Untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya. Pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Dalam KUHP Perdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke-7 pasal 100 dan pasal 101. Yang ketiga yaitu problematika hukum dalam perkawinan. Di era modernisasi Indonesia adalah negara yang berstandar atas hukum res stat. Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut ialah keharusan di mana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dibuat tidak lain adalah untuk menjadikan masyarakat tertib sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Dengan perkataan lain, hukum menjadi sarana untuk merubah masyarakat dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat, dari yang bebas menjadi tidak bebas, karena sebenarnya tujuan hukum sendiri adalah membatasi kekuasaan dan membatasi kebebasan. Harus ada proses dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi apa yang pemerintah inginkan. Salah satunya dengan undang-undang. Berikut kami tampilkan video terkait dengan materi pembahasan kami. Ramai-ramai cerai di tengah kondisi pandemi COVID-19. Apa sih penyebabnya? Angka perceraian ini tinggi atau keluarga ini retak di tengah kondisi pandemi seperti ini? Semuanya serba sulit. Bahkan masalah ekonomi ini begitu menjadi alasan utama masyarakat bercerai. Seperti itu. Tapi apakah ada hal lain yang akan saya gali di malam hari ini? Mohon maaf sebelumnya, tapi sekedar kita ingin memperbincangkan mengenai fenomena cerai yang begitu meningkat di tengah pandemi COVID. Tapi untuk kasus Teh Pia sendiri, ini menggugat cerai, kalau boleh tahu ini apa alasannya, Teh? Alasannya faktor itu ekonomi. Faktor ekonomi ini akumulasi atau memang sedari awal atau bagaimana sih? Atau memang karena kondisi pandemi COVID ini? Iya, memang karena kondisi ini, karena suami di PHK, terus saya juga memang kurang penghasilan gitu, namanya ibu rumah tangga. Menguat di permukaan ya karena faktor ekonomi. Itu yang paling mendominasi, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Faktor ekonomi itu yang paling dominan gitu dalam tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Itu data yang kami ambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang, 3 Raksa Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Oke, nah berarti mayoritas yang menggugat ini istri, begitu Pak Broda? Ya, dari kelompok perempuan yang memang sudah tidak kuat lagi karena himpitan ekonomi, karena sulitnya ekonomi ya berdampak dari terjadinya kerenggangan dalam rumah tangga, konflik, dan lain sebagainya yang berujung kepada perceraian. Itu yang terjadi ya. Oke, Pak Khalil Nafis, ini dalam Islam seperti apa? Memang kewajiban suami untuk memberi nafkah, tapi kondisi pandemi ini semua serba sulit. Tapi banyak juga yang menyerah juga, akhirnya bercerai. Ya, sebenarnya kalau dampaknya pandemi, kalau bisa ditahan dan memaknai pernikahan dalam ibadah, itu bukan perceraian, tapi diselesaikan bersama. Karena dengan bercerai tidak menyelesaikan masalah. Mungkin tanpa tidak ada harapan kan bagi istri yang dicerai itu, siapa yang akan menafkahi. Lalu sang laki-laki pun juga mungkin menjadi tidak lebih terpelihara karena tidak ada istri. Yang paling berdampak adalah anak yang ditinggalkan.
Oleh karena itu memang di pernikahan itu halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi hal yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Kita menyebutnya adalah emergency exit lah. Itu adalah solusi terakhir setelah penyelesaian antara suami istri tidak bisa diselesaikan. Kita bisa memahami persoalan ekonomi memang menjadi kewajiban laki-laki, tetapi tidak disalahkan seandainya di situ hadir saling pengertian, saling terbuka, komunikasi juga dijalin bahwa kesulitan itu adalah ibadah dan dicari adalah penyelesaian bersama, bukan yang satu minta dipisahkan dari yang lain. Bahasa kasarnya kalau cerai memang akan mendapatkan orang kaya. Lalu setelah dicerai lalu menjadi leluasa dari masalah kan tidak. Tetapi ketika dihadapi bersama dalam konsep agama kita, Allah memberi pertolongan pada kita di luar kemampuan kita. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan inti dari video yang kami tampilkan sebelumnya. Jadi, terjadi peningkatan kasus perceraian di tengah pandemi COVID-19 dan alasan yang paling utama adalah karena adanya faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya COVID-19 ini banyak keluarga yang kesulitan mencari nafkah, serta banyak pekerjaan yang terdampak dan terhambat. Sehingga banyak memicu pertengkaran rumah tangga, sehingga banyak pasangan muda-mudi memilih untuk bercerai karena menganggap perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Tadi juga telah dipaparkan solusi, di sini saya akan mencoba merangkum. Yang pertama, bahwa setiap pasangan harus memaknai bahwa pernikahan adalah ibadah. Dengan begitu, pasangan harus menghadapi kesulitan bersama dan mengubah pola pikir bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Karena bisa jadi dengan perceraian bisa memunculkan masalah yang lain dan juga akan berdampak pada anak yang ditinggalkan. Yang kedua, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi di masa pandemi COVID-19 saat ini, harusnya setiap pasangan harus saling menopang perekonomian, baik dari suami ataupun dari istri, sehingga bisa memunculkan saling pengertian, keterbukaan, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis. Adapun pembahasan kali ini yang dapat kami simpulkan yaitu 1. Perkawinan dan perceraian merupakan variabel yang mempengaruhi fertilitas. 2. Batas umur sangat penting dalam melakukan suatu perkawinan. 3. Perceraian akan mengurangi jumlah fertilitas karena jumlah rumah tangga yang produktif berkurang dan tingkat hubungan suami istri pun berkurang. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perzinahan, pernikahan tanpa cinta, krisis moral dan akhlak serta adanya masalah dalam rumah tangga. Itulah materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.